Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimus salihat. Wa nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma irfa'na bil Qur'an, Allahumma 'allimna al-Qur'an. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jamaah salat subuh yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita semua hambanya, apatah lagi di waktu subuh ini, yang dimana kata Allah Subhanahu wa ta'ala, inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Sesungguhnya salat subuh itu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, disaksikan oleh para malaikat. Maka beruntunglah kita jamaah sekalian ketika Allah Subhanahu wa ta'ala masih memudahkan kita untuk melaksanakan ibadah salat subuh. Sebuah anugerah, sebuah nikmat yang besar. Ketika Allah bangunkan kita, yang tadinya kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu kemudian kita dibangunkan, maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Salawat serta salam senantiasa kita kirimkan kepada Nabi kita, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sallas subha, barang siapa yang Allah mudahkan untuk salat subuh, fahuwa fi dhimmatillah, maka dia akan berada dalam jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia akan senantiasa dalam lindungan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sallas subha, man sallal isya fi jama'atin, barang siapa yang salat isya secara berjamaah, faka'annama qama al-laila nisfahu, maka seakan-akan mereka telah salat setengah malam.
Wa man shallas subha, barang siapa yang Allah mudahkan untuk salat subuh fi jama'atin, ya, secara berjamaah, fa ka'anna maqamal laila kullahu, maka seakan-akan, ya, dia telah, ya, beribadah salat semalam penuh. Pahalanya seakan-akan dia telah melakukan salat semalam penuh. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebuah nikmat yang besar, ya, ketika Allah mudahkan kita untuk melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Raka'atul fajr khairun minad dunya wa ma fiha." Sesungguhnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 2 rakaat sebelum salat sunnah, sebelum salat wajib pada subuh hari, ya, 2 rakaat yang kita laksanakan qabliyah subuh, khairun minad dunya wa ma fiha, ya, lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Allahu Akbar. Baru salat sunnahnya jemaah sekalian, apatah lagi ketika kita telah melaksanakan apa? Melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini, duduknya bermajelis kita seperti ini, tidaklah, ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, man ijtama'a qaumun fi baiti min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah. Tidaklah suatu kaum yang berkumpul duduk bermajelis di salah satu di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, ya, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan ketenangan kepadanya, ya. Maka kita rasakan saat ini jemaah sekalian, ketika kita duduk berkumpul seperti ini, duduk bermajelis, kita sama-sama saling mengingatkan, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, kita duduk bermajelis dengan orang-orang yang saleh, maka di situ akan muncul ketenangan yang akan kita rasakan. Maka nikmat yang besar ketika kita diperkumpulkan dengan teman-teman yang soleh. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh." Bahwasanya ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan, yang akan mendapatkan pertolongan, ya, yang dimana pada saat itu tidak ada lagi pertolongan, tidak ada lagi naungan kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yauma la dhilla illa dhilluh. Tidak ada lagi pertolongan yang bisa kita harapkan kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sab'atun, ya, ada 7 golongan. Yang dimana pada saat itu jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari dimana, ya, seseorang itu sangat sibuk dengan urusannya. Fa idza ja'atis sakhah, pada saat itu telah ditiupkan sangkakala yang kedua, telah terjadi pada hari kiamat. Yauma yafirrul mar'u min akhi, maka mereka lari dari saudara-saudaranya. Wa ummihi wa abi, mereka lari dari ibunya, dari bapaknya. Wa sahibatihi wa bani, mereka lari dari anak istrinya. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni, karena pada saat itu jamaah sekalian, masing-masing setiap orang sibuk mengurusi dirinya. Mereka tidak sempat lagi untuk mencari keluarganya, mereka tidak sempat lagi, ya, mencari anak istrinya, bapaknya, kedua orang tuanya. Kenapa? Karena pada hari kiamat kelak jamaah sekalian, pada hari kebangkitan, tidak ada lagi, ya, orang-orang itu masing-masing memikirkan dirinya sendiri. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, yuhsyarun nasu yaumal qiyamati hufatan uratan uzla. Pada saat, ya, hari kiamat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, manusia itu dibangkitkan dalam keadaan tidak beralas kaki. Ya, manusia dibangkitkan dalam keadaan telanjang,
dan tidak berkhitan jamaah sekalian. Maka Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-rijalu wan nisa'u yanzuruna jami'an ba'duhum ila ba'din." Apakah pada saat itu ya seorang laki-laki dan seorang perempuan saling melihat ya pada saat kondisi tidak memakai pakaian, pada saat kondisi dia tidak berpakaian. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Al-amru ashaddu min an yanzura ba'duhum ila ba'din. Pada saat itu keadaan sudah mencekam. Tidak ada lagi kesempatan untuk melihat ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, karena mereka masing-masing sibuk mengurusi dirinya. Yang dimana matahari sangat dekat dengan kepala kita jamaah sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan diceritakan ada orang yang tenggelam disebabkan karena keringatnya jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saking panasnya jamaah sekalian. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan kepada kita, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ya, sesungguhnya ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana tidak ada lagi pertolongan kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang pertama jemaah sekalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah al-imamul adil, pemimpin yang adil. Seorang pemimpin jemaah sekalian, ya, mereka memiliki peran yang penting terhadap orang-orang yang dipimpinnya. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita diberikan pemimpin yang baik, pemimpin yang adil, ya, pemimpin yang mampu mendorong orang-orang yang dipimpinnya untuk senantiasa lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun justru sebaliknya, ya, ketika ya, kita diberikan pemimpin yang tidak adil, maka lihatlah kondisi orang-orang yang dipimpinnya. Maka seorang pemimpin adalah sebagai contoh. Itu adalah kita pemimpin suatu negara, pemimpin suatu tempat, bahkan paling minimal pemimpin rumah tangga. Marilah kita menjadi contoh suri teladan kepada orang-orang yang dipimpin, orang-orang yang ada di bawah kita. Untuk apa jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Semoga ya dengan ya kedudukan yang kita miliki menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala akan memberikan syafaat, akan memberikan pertolongan kita pada hari kiamat kelak. Yang dimana pada saat itu tidak ada lagi pertolongan, tidak ada lagi naungan kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Ada golongan yang pertama adalah pemimpin yang adil. Kemudian golongan yang kedua jemaah sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, syabun nasya fi ibadati rabbih. Ya, seorang pemuda yang senantiasa hidupnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang pemuda yang dia habiskan waktunya untuk senantiasa beribadah, melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan kita tahu jemaah sekalian, ya, di masa-masa waktu kita muda, disitulah ya hawa nafsu kita memuncak. Kita mau semua laksanakan semua apa yang kita mau. Kita mau berfoya-foya, kita mau bersenang-senang ke sana kemari. Ya, namun kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang pemuda yang mampu menahan syahwatnya, yang mampu menahan hawa nafsunya dari godaan-godaan dunia, mereka menyibukkan dirinya untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka termasuk golongan orang-orang yang akan mendapatkan naungan syafaat, pertolongan pada hari kiamat kelak. Maka jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita memiliki seorang anak, maka bimbinglah anak kita. Mulai dari sekarang, ajarilah anak kita untuk senantiasa bagaimana mereka bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala.
bisa dekat dengan masjid, bisa dekat dengan Al-Quran, bisa dekat dengan majelis-majelis seperti ini. Kemudian yang ketiga jamaah sekalian yang dimuliakan dan insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, golongan yang ketiga yang akan mendapatkan pertolongan, naungan, yang dimana tidak ada lagi pertolongan kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa taala adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Seorang laki-laki yang hatinya senantiasa teringat dengan masjid. Allahu akbar. Maka beruntunglah jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ketika hati kita selalu senang ketika berada di dalam masjid. Kalau kita tidak mampu menjadi pemimpin misalnya, dan ketika di waktu muda kita tidak sempat untuk melakukan ketaatan, nanti kita tua baru bisa diberikan hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan bersedih hati. Ada golongan yang ketiga, adalah rajulun, seorang laki-laki, qalbuhu mu'allaqun fil masajid, orang yang senantiasa hatinya terpaut dengan masjid. Dimanapun mereka berada, entah dia di kantornya, entah dia di tokonya misalnya, namun hatinya senantiasa tergerakkan untuk mengingat masjid. Setelah melaksanakan ibadah solat, dia senantiasa bekerja sambil menunggu waktu solat berikutnya. Dimanapun mereka berada, dia tidak pernah melupakan yang namanya masjid. Jamaah sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat jamaah sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala adalah rajulani tahabba fillahi wajtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Seorang laki-laki yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, mereka berjumpa karena Allah Subhanahu wa taala, dan mereka berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang bersahabat, memiliki sahabat yang senantiasa saling menasihati, saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, maka kelak nanti di akhirat, pada hari kiamat, mereka akan diberikan syafaat, naungan, pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka bersahabat, mereka berteman bukan karena urusan-urusan dunia, bukan karena urusan-urusan untuk mendapatkan suatu kekayaan yang melimpah, namun mereka bersahabat karena ikatan iman, karena ikatan Islam. Mereka berteman karena Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah sekalian yang dimuliakan dan insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita mencari teman-teman yang soleh, yang ketika kita terjatuh, kita jauh lagi dengan Allah Subhanahu wa taala, ada yang mengingatkan kita. Ya akhi, mari ke masjid. Ya akhi, kenapa engkau lagi malas membaca Al-Quran? Itulah bagusnya ketika ada orang teman-teman kita yang soleh jamaah sekalian. Kenapa? Karena ada yang senantiasa mengingatkan kita ketika kita terjatuh dalam sebuah kemaksiatan. Kemudian yang kelima jamaah sekalian yang dimuliakan dan insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, golongan yang kelima adalah wa rajulun da'athu imra'atun dzata mansibin wa jimalin. Seseorang seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang perempuan yang memiliki kedudukan yang tinggi dan paras wajah yang cantik. Namun kata laki-laki tersebut, inni akhafullah, sesungguhnya saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Seseorang diajak untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah oleh wanita yang memiliki kedudukan yang tinggi, memiliki paras wajah yang cantik. Dan pada saat itu mereka sedang berdua. Tidak ada yang lain, tidak ada orang yang lain. Mereka cuma berdua. Kira-kira jamaah sekalian, ketika kita diperhadapkan yang seperti ini, kita dipertemukan dengan wanita yang cantik, yang dimana wanita tersebut, semua ciri-ciri wanita yang kita sukai di dunia ini ada pada wanita tersebut. Ketika kita berdua, apakah kita bisa menghindari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala?
Padahal waktu tersebut kita cuma berdua, tidak ada yang melihat kita. Ya. Kira-kira apa yang kita lakukan jemaah sekalian? Ya. Mungkin kita bisa gaspol. Ya. Tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, seorang pemuda yang mengatakan, "Inni akhafullah," sesungguhnya saya takut kepada Allah, takut dengan ancaman Allah, takut dengan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka adalah termasuk golongan yang akan mendapatkan syafaat, naungan dan pertolongan pada hari kiamat kelak jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, golongan yang akan mendapatkan naungan, pertolongan yang dimana tidak ada lagi pertolongan dan naungan pada hari tersebut adalah rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfa hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Seseorang yang bersedekah, ya, dengan tangan kanannya sampai-sampai tangan kirinya tidak tahu. Artinya apa? Orang yang senantiasa gemar bersedekah secara sembunyi-sembunyi. Ya, dia tidak mau saudara-saudaranya yang lain mengetahuinya. Bukan berarti kita dilarang untuk bersedekah secara terang-terangan. Sirra wa alaniyah, silakan bersedekah entah mau sembunyi-sembunyi, mau terang-terangan, tidak ada masalah. Ya, tapi kata Rasul, ada keistimewaan khusus bagi orang-orang yang senantiasa menyembunyikan amal kebaikannya. Mereka takut dengan, ya, pujian-pujian manusia. Mereka takut dengan sifat-sifat yang ria. Akhirnya apa? Dia bersedekah, ya, sampai-sampai tangan kirinya dia tidak tahu. Ketika tangan kanannya bersedekah, mereka sangat menyembunyikan amal kebaikannya. Mereka takut ria, ya. Dan sekarang banyak yang melakukan seperti itu. Ya, ketika dia bersedekah, dia tulis hamba Allah. Ya, ketika disebutkan nominalnya, ya, fulan 500.000, hamba Allah 500.000, langsung nakode temannya, mau tahu gitu, hamba Allah. Bukan yang itu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir jamaah sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, golongan yang terakhir, ya, dari 7 golongan tersebut yang akan mendapatkan naungan, ya, pertolongan pada hari kiamat kelak adalah rajulun fafadat ainahu khalian. Seorang yang ketika bersendirian dia meneteskan air matanya karena tak mengakui kesalahan-kesalahan mereka. Akhirnya apa? Dia mengakui dosa-dosa mereka yang mereka perbuat. Ketika dalam keadaan hening, di tengah malam, di mana orang-orang itu semua tertidur lelap, ya, mereka bangun, ya, kemudian mengambil air wudu, lalu kemudian melaksanakan salat, lalu kemudian mengangkat kedua tangannya lalu mengatakan, Allahumma ighfirli dzunubi, ya Allah ampunilah dosa-dosa saya. Mereka meneteskan air matanya karena takut akan ancaman Allah, akan takut karena dosa-dosanya yang telah mereka berbuat, ya. Akhirnya dia meneteskan air mata karena ketakutan jamaah sekalian. Mereka takut amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka takut akibat dosa-dosanya yang mereka perbuat, ya. Akhirnya dia dalam keadaan bersendirian melaksanakan salat, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu meneteskan air matanya, ya, menyadari kesalahan-kesalahannya. Maka mereka adalah termasuk orang golongan-golongan orang yang akan mendapatkan naungan syafaat pada hari kiamat kelak, yang dimana tidak ada lagi pertolongan kecuali naungan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita, senantiasa memberikan kita kemudahan, keistiqamahan untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita termasuk salah satu di antara 7 golongan tersebut, yang dimana la yadhillu illa dhillu yauma la dhilla illa dhillu, yang dimana pada hari tersebut tidak ada lagi pertolongan kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah dimuliakan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kira ini yang dapat kami sampaikan.
Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Apabila ada kebenaran tentunya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada kesalahan, kekeliruan terhadap apa yang kami ucapkan, ya, tutur kata yang kurang berkenan di hati kita semua, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kita cukupkan majelis kita pada subuh hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.